Iya. Mancing gini. Para pendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kumpul nolongnya salamnya. Kuburan itu enak. Kita lagi naik ke Gunung Cangak yang ada di daerah Talun, Cimandung. Ini petilasannya Mbah Puwu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengan apa? Iya. Bagus bakar. Ini namanya batu gajah yang selaliman. Sela 5. Yang sela 5. Itu belalale ini. Itu tuh. Belalale. Lah waktu tinggal itu pada tahun pengen suatu pengen lengser. Lengser. Pas tinggal Tahun 98 aja beneran. Ini Mang Arida. Hai. Hai guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Paguyuban Sedulur Tanpa Batas menyelusuri situs makam keramat Pangeran Cakrabuana yang ada di Cirebon Girang, Talun, Krandon. Kami di sini mencoba mengekspor yang ada di semua alam ini ya, termasuk area yang kami telusuri, salah satunya ada di Batu Gajah Eyang Sela 5. Semoga kita bisa mewariskan budaya para leluhur kita yang telah mendahului kita untuk mewujudkan kota Cirebon sebagai kota budaya, kota wisata, serta kota Mu'alim Adil Ulam. Jangan lupa like dan subscribe. Kenapa bayar mantep di dhuwur katon. Kamu denda. Ayo. Nah, adus nih gini baru pada kentir. Penyakitnya. Batu kapal mana? Lumayan rada anu. Pokoknya nangan baik dah. Karena kesinian mungkin rame. Terus lang sudah kasih dorong sambil mana? Ini Mbak. Mau tahu kok. Dorong. Jalannya ini jalan sawah, jalan timnya. Karena jalan galem, belas sawah, kemana musim bertikat. Ini Batu Gajah Putih ini kok? Iya, Batu Gajah ya, tinggalannya. Ini gajah tuh? Ya, bawa warna. Sirasa.
Kusir bumi kan dhuwur. Nyuwun. Ya apa? Hah? Ya kusir bumi apa? Ya kok enggak kok. Mungkin karena kene kan sak minggu apa Dek, dia kayak batu bau mawon. Kang Mone anu ke, sing yen masih alit iki ya wujudnya tadi. Sok itu mriki wis enggak ada putu, gak ada aku ya tiang alhamdulillah. Nangis tekan waktu perahu Pak, cuman iki Pak. Ya aku ya harus istighfar wae karena Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya kan waktu so ning itu. Tapi itu waktu masih kawan bangun itu Pak. Kayu. Karena Allah. Kayak mungkin kan karena masih anak tersebut mungkin masih umuran 14 atau 15 ya masih remaja. Terus mungkin kan wis kaji, wis berangkut, sekarang yang nangis loh. Dia kan mau walang kan. Nah, mungkin waktu jam itu dilihat nanti bahwa itu perahu itu tadi. Nah, perahu itu ya dirantai, ini tambangan lah. Saya duduk masuk ke langkah, sampai lilik mana jalan? Masih dirantai, Garut. Ya kan bawa. Dari kang dimaksud pusar bumi itu siapa? Kang dimaksud pusar bumi ini. Ya pusar bumi itu aneh waktu ya kan bukan muter gitu. Ya waktu dadar, seperti kayak Gunung Jati, wonten pusar bumi wonten. Iya di Cirebon kan ini kan pusar bumi adanya di Cirebon. Pusar bumi iku anane Cirebon. Udele. Pusat. Nggih, mantap. Sejarah, menceritakan sejarah Budaya. budaya. Pertanyaannya kenapa di sini? Oh masih kayak gini. Mungkin di sini mungkin pendapat saya. Karena dalam satu kehidupan itu dibutuhkan 4 unsur yang harus dilaksanakan oleh kita. Pertama adalah hablum minallah, hablum minanas, hablum minal ghaib, dan hablum minal alam. Disinilah alam yang memungkinkan bisa untuk mengadakan komunikasi yang disebut hablum minallah. Kemudian alamnya, kita bagaimana menggauli alam yang ada di sekitar ini? Bisa. Minanas, ya tentunya kita akan bertemu dengan sesama umat manusia. Satu lagi, hablum minallah, goib. Nah ini dulu tidak ada HP, orang luar negeri tidak ngerti goib, ya toh? Tidak ngerti goib. Tapi kita di sini sudah belajar tentang goib, bahkan bergaul dengan goib. Ya, karena itu kalau saya tanya asalnya dari mana? Ya dari kita sebenarnya. Hanya di sana karena ini dan mau belajar sehingga kemampuan berpikir, kemampuan keilmuan untuk diterapkan membuktikan yang goib dengan cara yang seperti ini. Ilmiah. Ya, nah seperti itu kalau menurut saya. Ya, jadi sangat tepat sekali mungkin di sinilah. Dan memang kenyataannya di sinilah menjadikan pilihan. Ya, terima kasih barangkali. Ada satu pertanyaan, yang kita dudukin di sini bareng-bareng dulunya apa ini? Yang di sini balai. Oh di sini, ya dulunya kok. Iya. Tanah kosong. Tanah kosong. Di sini tempat itu Ya untuk ini, umumnya kalau menyebutnya sedekah bumi, bulan puasa, ya seperti puasa masih puasa dari bambu, puasa green, karena durungan jalannya puasanya, belum puasa pandan, ya puasa green, bukan dari green.
Ya di sini anyaman Badan. Ya tulisannya di sini yang biasa tahlilan. Iya di tempat sini. Di sini wiwitan besar. Setahu saya tahun 2008. Bangunan ada ini. Nggak ada bangunan, belum ada haknya di situ. Itu mantap sudah di sini sih. Pohon-pohon yang lain di belakang. Ya debunya, iya putih debunya itu di sini. Bahasa sini kan pelataran. Terus ada lagi sumber airnya itu dari mana? Iya dari akar-akar rumah airnya ini, dari pesawahan, tetesan dari yang dikatakan itu air itu. Iya. Soal air itu. Alhamdulillah, alam cuma batu dengan batu aja, seperti kayak di Indonesia. Walaupun musim kemarau, alhamdulillah, upamanya untuk memandikan 100 orang, ya segayung. Tapi tumpukan batu dong, cuma tumpukan batu. Alam itu. Kalau sekarang sih lagi musim hujan, ya air dari atas banyak. Tapi kalau musim kemarau, sama sini kasar kan alhamdulillah cukup. Buat kejahit ke waktu dari leluhur. Dari sejarah ditemukannya kan pasti seperti ini di tahun berapa? ya. Soalnya 14 tahun. Dari tahun 1000 pada zamannya ya 1445. Itu kalau kembali kepada ada arahan gitu ya, jadi historinya gitu ya. Jadi kalau pertemuan itu antara 14 bareng mana Pak dengan buat sebenarnya. Ya kalau buat sebenarnya baru 17. Bangunannya 17. Sesarif yang membangun itu. Masih 6. Ya Sesarif yang membangun puntennya Maya. Ya. 17 sekian. 1700 sekian. Karena di sana juga kan nilainya sama saja ya. Iya karena dulu kan jalan itu kan baru kapan adanya jalan bebas mau oke coba nuni ada jalan bebas itu baru kapan jalan bebas itu lampu merah baru kapan saya istilahnya udah naik sepeda 80-an 70 sekian mah kayak kasih mah iya Kang Jengkel wong wingi sore padahal berarti barengan ini ya stadion 5 itu ya seperti dulunya ada bebas dan ada stadion Bima itu yang ada yang orang dulunya kan di sana kan orang dekat itu iya itu tahun 80 aja Korem itu di Karanggetas masih iya betul ya termasuk saya kan orang ya. Nah itu pada saat di sini 14 ditemukannya itu oleh pihak atau dari Belanda yang mengejar biasanya kan dia itu di sini jamukan oleh leluhur saya karena punten leluhur saya itu melindungi dari orang Keraton itu kumpulnya ke Inangeran namanya melindungi karena waktu zaman itu ada zaman penjara lari yang dari Keraton ya mungkin tidak perlu Belanda wujud saya atau yang wujud saya itu melindungi seperti masih tertutup kayak gitu yang wawancara yang seperti ya di mana seperti itu di Jaha seperti di Grenjeng itu kan semuanya kan itu yang lain informasinya itu kan bagian dari di benda balai rantai di mana ya kan leluhur larinya kita cuma nggak alas kan di situnya kan masih wonten peninggalannya Jati Ragas. Enggak ngeri kayak gitu. Ngeri iya maksudnya. Ayo dikasih enggak? Sini enggak?
Kretek jalan random kan mana-mana kita duduk di jembatan lagi sama dengan adanya simbol kayak apakah karena kultur dari Pajajaran atau bagaimana? betul dari Pajajaran itu Jadi hanya sebagai simbol. Punten ya Mama. iya Kalau saya menggali dalam acara kayak begini, sampai ke situ lah sejarah. iya Jadi bukan hanya untuk generasi yang begini saja. Kita cari tahu juga ilmu. Nah, untuk cinta awalnya kan mengenal. Mengenal muda, tapi kita harus meluruskan. Betul. Pangeran Malang. Beliau adalah iya, penawar-penawarnya. Itu istilahnya kita untuk keturunan cucu. Nah, ada satu tempat khusus di sini yang dijadikan tempat menajat doa. Mohon maaf. Ada tahlil yang nggak dikelas ya kan? Iya kan seperti ini maksud saya. Pemetaannya kan di sini untuk balai pertemuan kan? Iya. Di situ ya menajatnya di tempat yang ini. Iya. Di atas kalau silakan kalau mana silakan sendiri ada di situ yang paling berbeda. Sudah di rumah orangnya kalau yang ada yang kalau khususnya di situ yang langsung megang batu yang megang. Nah, jadi saya tambahkan nih Pak Wayan nih. Tadi mengatakan kenapa simbolnya macan ya. Simbol macan itu hanya ada di Jawa Barat. Provinsi lain tidak memiliki. Kenapa? Terutama di jajaran TNI ya. Jajaran TNI yang ada di Jawa Barat itu kenapa sih lambangnya enggak sebaik kan gitu. Jadi pernah saya ngobrol dengan sesepuh dari Garut maupun dari ini, itu melambangkan kita kiana loh, kita kindelan kelakuannya anak cucu kita ini kepribadi, makanya disimbolkan sebagai kepala macan. Nah itu adanya di mana? Hanya di Jawa Barat. Satuan lain berbeda. nggak ada berbeda. Kenapa Aceh disimbolkan dengan lambang gajah? Ya, mungkin di sana ada sejarah. Kenapa di Palembang dilambangkan dengan garudanya Sriwijayanya burung? Berarti macan adalah ciri nenek moyang kita. Bapak tuane, bapaknya udah simbol sebagai harimau mau kan? Artinya di mana-mana kita dapatkan mau di maupun di keramik pasti ananda itu melambangkan simbol anak kita lagi apa, putu kita lagi apa. Jadi seperti itu. Jadi melihat. Inilah keistimewaan sejarah. Kebudayaan dari kata dasar. Jadi itu luas hati. Ditambahi Pak, percaya atau tidak. Nah, jangan gitu. Believe or not. Iya tak. Kan percaya. Buktinya apa? Sesungguhnya bukan karena harimau. Ya, bukan karena harimau. Buktinya mau dicontohkan. Manakala kita datang ke Banten, nah, hari yang jadi harimau siapa? Punya ada power di sini. Ada powernya. Itulah. Ya kan logikanya kan seperti itu. Karena Raja Rimba kan. Inilah powernya kita, inilah powernya Cirebon.
sih beli ngerti apa? Kita kembalikan ke air. Kalau secara logika, secara biologi itu dari daun ke ranting, dari ranting ke pohon, dari pohon ke akar, dan dari akar ke daun. Secara biologis, gitu ya. Secara goitan beda lagi. Iya. Secara goisnya memang Islam juga iya. Kan gaib ya. Nah, kita yakini biarpun musim kemarau berkepanjangan, alhamdulillah buat jemaah cukup. Ya, sekarang tanah suci aja nggak ada pohon, airnya bintang-bintang. Karena campur apa? Wong Amerika semuanya sumber janjang pengen dititi. Sampun sering. Ya wong Amerika enak loh. Ada yang diberitahu, ada yang tidak. Sholat dulu. Hanya ya yang tapi alhamdulillah setelah berwasul dia jangan sampai pas hari kita masuk selesai ya kemarau banjir buat jemaah atau tamu-tamu yang ya itulah para leluhur kita berkali iya itulah kesejahteraan pada di negara. Pak. Belum kirim orang ya. Mau kita balikin gak Pak? Jadi nanti mengembang ya dari cara berasikan. Iya. Cara berasikan. Karena ya pun jemter bocah-bocah nang telepon sengkundi kon ku blangat dong ditakon ini sengkundi deh. Sing grage pengen bener. Sing grage. Dari grage ku ya cah kabehane Cirebon grage pembahasannya. Yang pundi yang grage di miring tanda Jadi kangarane cagrage ku cah Cirebon. dari grage ku bahasanya Cirebon. Bagus pengalamannya. Lekutukan Lekutukan. Neng Lekutukannya apa? Lekutukan sing di Sirna apa tuh? Surabaya. Itu gitu. apa? Sing wong boleh lewat mono ke apa? Sisir. Sekarang Daerah pesisir. Cangkolnya. pesisir sama Daerah dikun. pesisir sama dikun. Sama ya karena dalam lekutukan. Nggih. Tapi kula ge wong nom begini, pengen bisa. Nah itulah. iya. Nah, dari diri kita sendiri. Wong nom wis kumisen. Cipto kamu nih si cemplung ya si cemplung mana mungkin cipto mangkusumo si cemplung asrama ini bingok cemplung begini sih Ampun. Ake jambu klutuk. Jambu. Dari wong kali Cirebon, ya jalan si Jabang Bayi. Wong coba takon benar. harga Paham. Jadi ada belum tentu semua. belum dirawat. Siap. Cari tahunya sampai sejauh itu Kang Agus. Dalam sejarah terutama khususnya di Cirebon itu luar biasa loh, banyak sekali. Kalau kita mau menggali, Banyak. kita harus komit. Kalau kita berdiri di istilahnya di sastra, tuangkan, waktukan, berikan waktu itu untuk mempelajari sampai Mempelajari sejarah. ketemu. Ya. Jadi kita harus benar-benar menyatu. Bagaimana kita mau tahu jalan sumber itu dari mana? Kenapa disebut sumber? Itu ada asal usulnya. Tidak sembarangan. Inilah pawai. Figur seorang pemimpin daerah itu harus menguasai wilayah. Betul. Tanpa dia mengenal wilayah, tanpa dia mengenal budaya atau adat istiadat Ya itu harus siap. bye-bye. Dihukum atau mati nom kan kon. Mau nggak kita jadi orang Cirebon itu bisa sampai gemahnya seperti di Jogja, Kerabat, bisa begitu. Begitulah tadi obrolan dengan Kang Harso dan Elang Imanuddin dari Kasikuan bahwa budaya itu penting untuk kita semua. Jadi jangan takut dan jangan jangan pernah bosan untuk melestarikan budaya Cirebon dan untuk mencintai Cirebon. Cirebon sekarang itu banyak sekali budaya-budaya Cirebon yang perlu kita gali.
dari segala sisi itu banyak sekali, dari wilayah timur sampai wilayah barat. Itu makanya teman-teman dan khususnya masyarakat Cirebon, satu, jangan lupa dengan budaya, karena budaya itu penting untuk kita semua. Kita harus bisa mencintai budaya dan harus bisa melestarikan budaya kita sendiri. Bravo Cirebon, Cirebon Katon. Kanan-kanan ya. Gila, suara cilik nemu so dia. Ning kono kan jelas nangkin makan-makannya enak. Liput beli. Ya beli kok mana? Kok mana baik? Mana? Saya awal dulu bro. Oh iya iya. Sip.